Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari materi ini. Sebelum memasuki pada pelajaran hari ini, yaitu tentang zakat fitrah. Muatan pembelajarannya yang pertama, kompetensi dasarnya menganalisis zakat fitrah. Sedangkan setelah kita mempelajari tentang menganalisis zakat fitrah, kita dapat menguraikan pengertian ketentuan zakat fitrah, menelaah dalil atau hukum dari zakat fitrah itu, menguraikan ketentuan zakat fitrah, mengkategorikan ukuran dan takaran zakat fitrah, dan yang terakhir, menyimpulkan hukum zakat fitrah. Anak-anak, tentunya kalian tidak asing dengan kata-kata zakat fitrah, karena setiap tahun kalian sudah membawa zakat fitrah, baik di sekolahan atau maupun di rumah. Pada bulan apa kita melaksanakan zakat fitrah? Iya, pada bulan Ramadan. Kita akan membahas pengertian zakat fitrah. Zakat berasal dari kata Arab yaitu zaka, yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Sedangkan fitrah juga berasal dari kata Arab, yaitu berarti suci. Jadi, zakat fitrah menurut tinjauan bahasa mempunyai arti tumbuh suci. Nah, di sini ada dasar atau dalil zakat fitrah. Dalil zakat fitrah terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sohan min tamri aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdi dzakari aw unsa minal muslimin. Yang artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Nah, dari dalil-dalil yang barusan Ibu Guru sampaikan, kalian harus menghafalkannya ya. Kita lanjutkan dengan ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah itu yang pertama, hukum zakat fitrah itu sendiri. Ayo, kalian tahu nggak hukumnya zakat fitrah? Iya, membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Wajib bagi semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, baik anak-anak, bayi, balita, ataupun orang tua. Sekarang, rukun zakat fitrah. Yang pertama, harus ada niat, harus diniati. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Lah, itu rukun dari zakat fitrah. Sekarang kita lanjutkan syarat wajib zakat fitrah. Apa saja coba? Iya, yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, atau yang baru lahir maupun yang sedang sakaratul maut tetap harus mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Di sini berapa ukuran dan takaran zakat fitrah? Iya, alat pembayaran zakat fitrah bisa berupa gandum, kurma, dan makanan pokok pada suatu daerah tertentu. Contohnya kita di Indonesia, makanan pokoknya apa? Iya, beras. Ada juga jagung. Di mana itu? Iya, di Madura. Kalau di Papua apa makanan pokoknya? Iya sagu boleh. Itulah kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Lah, berapa banyaknya yang harus kita keluarkan? Iya, per orang atau jiwa sebanyak 1 sak. Menurut Indonesia, takaran 1 sak sama saja dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg dan hanya diberikan 1 tahun sekali. Lah Bu, bagaimana kalau saya membawa 2,7 kg? Apakah boleh? Boleh. Itu untuk mengantisipasi ketika dibawa di perjalanan cecer atau jatuh itu diperbolehkan. Iya, kapan waktunya pembayaran zakat fitrah? Yang pertama, waktu wajib. Kapan itu? Sejak terbitnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitri setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu afdol. Ini waktu afdolnya kapan? Sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal, tetapi belum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu mubah atau boleh. Kapan itu? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri. Loh, sesudah sholat Idul Fitri berarti bukan zakat fitrah lagi. Iya, setelah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, di sini orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama, fakir. Apa itu fakir? Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Oke, sekarang yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola
atau mengumpulkan dan membagi zakat tersebut. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenalkan atau menyatakan masuk Islam. Yang kelima, rikob atau budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta. Yang keenam, ghorim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya itu tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang kedelapan, atau yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga dia sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana cara membayarkan zakat fitrah? Iya, yang pertama, kita memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan pokok yang terbaik. Kita pilih yang paling baik. Yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, kayak tadi sudah kita pelajari 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat harus niat. Niat itu boleh diucapkan, boleh dalam hati. Yang keempat, makanan pokok berupa beras kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada pihak panitia atau di masjid atau di sekolahan itu bisa. Yang kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia atau kita bagikan sendiri kepada yang berhak pada malam Idul Fitri atau pagi harinya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keenam, panitia menerima zakat itu. Nah, di tempat itu panitia akan mendoakan kita. Yang terakhir, panitia membagi sesuai dengan ketentuan atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, kiranya cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa menganalisis dari materi-materi tersebut, kalian bisa mendiskusikannya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, jaga kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.